Ustaz, bolehkah berdoa keburukan pada orang yang zalim kepada kita? Jangan doakan yang buruk-buruk, doakan yang baik-baik. Termasuk mendoakan orang mati itu juga nggak boleh. Ya, nggak boleh mendoakan orang mati. Yang boleh itu mendoakan umur panjang, sehat, walafiat gitu ya. Jangan didoakan orang yang buruk-buruk. Karena keburukan itu nanti akan kembali kepada kita. Kalau kita doakan yang baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Keburukannya akan kembali kepada dia. Dan satu hal lagi, jangan pernah berusaha untuk membalas setiap kezaliman yang kita dapatkan. Jangan dibalas. Biarkan saja Allah yang membalas. Kalau kita yang balas, paling kita mampu melakukan balasan sesuai dengan apa yang kita terima. Maka ada istilah 11-12. Udah, serahkan balasannya kepada Allah. Dan bersyukurlah kalau kita dibenci oleh orang karena ketaatan kita kepada Allah. Bersyukur. Bila perlu salamin. Ada yang benci sama ibu karena ibu istiqomah ke pengajian, istiqomah menutup aurat, istiqomah menjaga lisan. Dia benci. Ih, sok alim, sok hijrah, sok macam-macam. Jabat tangannya. Terima kasih. Loh, kok terima kasih bu? Atas transfer pahalanya. Gitu. Karena orang yang membenci kita karena ketaatan kita kepada Allah, Allah yang akan memindahkan kebaikannya kepada kita dan keburukan kita dipindahkan Allah kepada dia. Maka nggak usah risau dengan segala bentuk kezaliman orang lain kepada kita. Dengan satu syarat, kita jangan zalim dan jangan balas kezaliman itu. Santai wae. Wah, itu susah memang. Tetapi bukan hal yang mustahil. Insya Allah kita bisa berdamai dengan hati kita. Pasti bisa. Yang penting berusaha. Umpamanya begini, kita diomongin orang. Ibu kalau kuat, ya dengarkan. Kalau nggak kuat, tinggalkan aja, selesai kan. Gak usah didengerin. Diajakin ribut, ya kita nggak mau ribut, balikkan aja, nggak usah ribut. Oh kan kita juga punya nafsu, punya ini. Iya, tapi kita harus ingat, kita bisa berpikir jernih. Berpikir sebelum bertindak. Fakir qabla an ta'zima. Berpikir sebelum berbuat. Artinya apa? Rubba syahwatin sa'atan aw rasa huznan tawilan. Nikmatnya memperturutkan nafsu itu sesaat. Tetapi penyesalannya akan ada sepanjang hidup. Nikmatnya sesaat hawa nafsu itu. Gak lama. Sama kayak makan makanan. Ada yang viral, ada yang wah nikmat banyak, sampai antri berkilometer. Kita makan, nikmat saat disuapkan dan saat dikunyah. Masuk melalui tenggorokan masih terasa nikmatnya. Beberapa jam setelahnya jadi apa? Jadi kotoran. Dan ketika dia sudah berubah menjadi kotoran, gak ada tuh yang ngingat-ngingat itu. Maaf beribu maaf, nggak ada yang ingat-ingat, nggak ada yang lihat-lihat, nggak ada yang peduli, bahkan nggak ada yang mau nyimpan. Gini bu, usikum wa iyaya, kita saling mengingatkan, bukan berarti saya yang baik, enggak. Semuanya kita ini semua dalam proses belajar, menjalani kehidupan ini sesuai dengan tuntunan agama kita. Kita dibenci, kita dipitnah, gak usah balas dengan berusaha membalas fitnahan itu. Kenapa? Percuma. Mau kita jelaskan tentang apa? Orang yang mencintai kita tidak membutuhkan penjelasan kita, karena semuanya itu tidak akan merubah cintanya kepada kita. Dan orang yang membenci kita pun gak membutuhkan itu. Mau kita jelaskan sampai mulut kita berbuih menjelaskannya, tetap aja bencinya makin benci. Baik. Daripada kita capek, berdoa saja kepada Allah. Allahumma hdi qaumi innahum la ya'lamun. Sebagaimana doa Rasulullah di Taif itu, ya Allah berikan petunjuk kepada umatku, mereka sesungguhnya tidak tahu. Ya, kita doakan saja yang baik kepada orang yang memfitnah.
Kalau kita balas kan paling balasannya balik memfitnah kan. Makanya ada istilah beti. Beda tipis saja difitnah, fitnah lagi, wah nggak ada habisnya. Ya. Laisa sadidu bisurahah. Nah ini intinya. Laisa sadidu bisurahah fa innamas sadidu may yamliku nafsahu indal ghadabi. Orang kuat itu bukan orang yang bisa membalas ketika dia mampu. Tetapi orang kuat itu adalah orang yang mampu menahan diri ketika dia mampu untuk membalas. Kalau kita dipukul, kita pukul. Itu bukan orang kuat itu. Karena hukumnya al-qatil wal maktul finnar, yang dibunuh dan yang terbunuh, yang membunuh dan terbunuh masuk neraka dua-duanya itu. Kenapa? Karena ini hanya masalah waktu. Keduluan aja dia tuh yang terbunuh. Padahal niatnya juga sama, membunuh juga. Padahal keduluan. Maka nggak usah. Karena kebaikan dan kekuatan itu ada pada orang yang mampu menahan diri ketika dia mampu untuk membalas. Satu kata untuk mereka yang membenci dan memfitnah kita. Senyumku untukmu tidak akan pernah habis karena fitnah dan kebencian. Bantu yuk operasional Rumah Dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti. Karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui